BJTP 87. Rifaya menatap heran wajah Sadewa, yang tiba-tiba tertawa usai membaca pesan yang masuk ke layar ponselnya. Pesan itu terlihat jelas bertuliskan sayang di awal kalimatnya, membuat Rifaya merasa dibuat kesal dan bercampur cemburu tentunya. Kenapa Mas Dewa ketawa? Memangnya ada yang lucu apa? Oh, apa mungkin itu dari kedatangannya Mas Dewa? Tanyanya dengan nada ketus dan marah. Sadewa buru-buru berhenti tertawa mendengar apa yang dikatakan oleh Rifaya. Ia segera menyeka air matanya akibat tertawa terlalu keras tadi, lalu menjawab dengan tenang. Oh, itu pesan dari tante aku, sayang. Adik dari ayahku yang tinggal di luar negeri. Dia memang suka menyapa dengan panggilan sayang seperti itu. Maaf ya, kamu pasti kaget tadi. Ungkapnya dengan nada santai dan menghampiri istrinya tersebut. Mendengar penjelasan itu, Rifaya pun terdiam dan mulai teringat akan sebuah foto keluarga yang pernah dilihatnya di rumah nenek Amurti. Dalam foto tersebut, ada seorang wanita berambut pendek yang tersenyum ceria bersama keluarga besar mereka. Rifaya kemudian berkata, "Oh, jadi itu tantenya Mas Dewa. Aku pernah lihat fotonya di rumah nenek. Perempuan berambut pendek itu kan? Aku dulu gak sempet tanya soal dia." Sadewa mengangguk, tersenyum mengingat kenangan masa kecilnya bersama bibinya. Iya, itu dia. Tante Mona yang sangat perhatian dan lucu. Dia sudah menganggapku seperti anaknya sendiri. Jadi, jangan khawatir ya, sayang. Pesan itu gak ada maksud lain selain ungkapan sayang dari tanteku aja. Rifaya merasa lega mendengar penjelasan Sadewa dan tersenyum kecil. Hampir saja ia meledakkan emosinya karena suatu kesalahpahaman. Ya udah, kalau gitu, asal jangan ada yang aneh-aneh saja ya, Mas. Atau perempuan lain yang bilang sayang-sayang segala. Tandasnya dengan sorot mata yang tajam. Sadewa menggenggam tangan Rifaya, meyakinkan istrinya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Iya, tenang saja, sayang. Ucapan sayang itu buat kamu seorang aja kok. Ungkapnya sembari menarik Rifaya ke dalam pelukannya. Menit selanjutnya, Rifaya melonggarkan pelukan Sadewa karena ia ingin segera membersihkan dirinya. Aku mau mandi dulu ya, Mas. Rifaya segera mengambil handuk dan hendak masuk ke kamar mandi. Gak sekalian mandi bareng? Goda Sadewa dengan kekehan pelan. Yakin? Itu masakan di dapur udah dimatikan kompornya belum? Rifaya seakan menantang Sadewa saat ini. Di saat yang sama, Sadewa menepuk jidatnya sendiri. Benar, aku hampir lupa. Tunggu sebentar ya, aku lihat dulu ke bawah. Tukasnya, seraya membalas pesan dari bibinya terlebih dahulu. Kemudian menuju ke lantai 1. Sementara Rifaya segera masuk ke kamar mandi terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, Sadewa sudah selesai dengan urusannya di dapur. Lalu ia kembali ke tempat Rifaya berada dan mandi bersama. Situasi manis dan romantis seperti itu mereka rasakan setiap harinya sambil ikut menantikan tumbuh kembang sang calon buah hati. 2 minggu berlalu. Hari ini Rifaya dan Sadewa, serta Amina dan Giovan bersiap-siap untuk menghadiri acara pernikahan sepupu Rifaya, Kalisa. Mereka semua tampak antusias dan ceria, terutama Rifaya yang merasa sangat senang bahwa pada akhirnya Kalisa berubah dan menikah lagi. Meskipun dalam keadaan fisiknya yang tidak sempurna seperti dahulu. Dua pasangan itu mengendari kendaraan mereka masing-masing ke tempat tujuan. Alhamdulillah ya, Mas. Akhirnya orang-orang itu ketangkap juga. Amina bersyukur karena orang yang hendak memeras dan menggoyahkan rumah tangga mereka, pada akhirnya dijebloskan ke penjara. Iya, itu karena cukup banyak bukti untuk menangkap mereka. Jadi, kamu gak usah khawatir lagi. Timpal Giovan. Iya, Mas. Amina mengiyakan. Meskipun sebenarnya di dalam hatinya, ia ingin membicarakan tentang ibu mertuanya alias ibu kandung Giovan yang masih belum sepenuhnya menjadikan dirinya menantu. Tapi,
Sepertinya itu bukan hal yang harus diadukannya kepada Giovan karena bisa saja memicu pertengkaran antara ibu dan anak nantinya. Perjalanan itu masih berlangsung, tapi tidak lama kemudian mobil yang dikemudikan oleh Sadewa menepi ke sebuah minimarket. Dan di saat yang sama pula, Giovan turut menepikan kendaraan roda empatnya juga karena Sadewa yang ada di depannya tadi. Rupanya Sadewa menepi karena melihat keadaan Rifaya yang kembali diserang rasa mual-mual seperti biasanya. Mau aku belikan apa, sayang? Biar mualnya hilang. Tanyanya memastikan. Rifaya menggelengkan kepalanya. Ia untuk pertama kalinya merasakan mabuk perjalanan seperti sekarang ini atau lebih tepatnya karena rasa mual yang sejak pagi menyerangnya. Padahal ia sudah sarapan pagi dan minum obat, tapi malah semakin bertambah mual. Mas. Aku mau itu. Tiba-tiba Rifaya menunjuk ke arah dagangan kali 5 yang ada di tempat tersebut. Mendadak air liurnya seakan mau menetes melihat jejeran buah segar. Terlebih lagi ada tulisan rujak bobek alias aneka buah yang ditumbuk dengan cabai dan isian lainnya. Yakin mau itu? Sadewa memastikan agar tidak salah membeli. Rifaya menganggukkan kepalanya, lalu Sadewa bergegas ke tempat orang yang jualan makanan permintaan istrinya itu. Pada saat yang sama Aminah yang sudah turun dari mobil menghampiri sahabatnya tersebut. Kenapa, Faya? Masih mual ya? Tanyanya dengan nada cemas. Sedikit sih, Mina. Jawab Rifaya dengan tersenyum di balik cadarnya. Ia saat yang sama bisa melihat pancaran kebahagiaan dari sorot mata Aminah. Itu artinya pernikahan sahabatnya itu baik-baik saja. Duh, kasihan Bumil. Pasti berat ya dibawa perjalanan jauh. Tapi, aku yakin kamu pasti kuat, Faya. Ingat gak waktu kita hiking zaman sekolah sampai mau pingsan? Kamu yang semangatin aku waktu itu sampai jatuh ke sawah. Aminah yang masih mencemaskan Rifaya itu berusaha menguatkan sahabatnya itu dengan kata-katanya. Rifaya tertawa kecil mendengar apa yang dikatakan oleh Aminah. Hal itu mengingatkan bagaimana mereka yang masuk ke pematang sawah dan pakaian mereka yang kotor penuh dengan lumpur. Bisa aja kamu, Mina. Rifaya merasa suasana hatinya merasa lebih baik dari sebelumnya. Tidak lama kemudian, Sadewa kembali dengan rujak tumbuk permintaan Rifaya dan memberikannya. Lanjut lagi, Mas. Aku mau makan ini di jalan. Ucap Rifaya yang rasa-rasanya tidak sabar untuk menikmati makanan yang ada di tangannya saat ini. Yakin udah gak mual lagi? Tanya Sadewa memastikan kembali. Iya, Mas. Insya Allah kalau aku makan ini mungkin gak akan merasa mual di mobil. Jawab Rifaya dengan bersemangat. Ya udah, ayo berangkat. Tukas Sadewa. Setelah sepakat, akhirnya mereka pun melanjutkan kembali perjalanan menuju ke Pompes yang dikelola oleh pamannya Rifaya. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rifaya, bahwa ia sama sekali tidak merasakan mual karena menikmati makanan yang pedas dan menyegarkan itu. Beberapa jam kemudian, sesampainya di acara pernikahan, kedua pasangan tersebut disambut dengan baik oleh Mukdas dan Rosida yang merupakan paman dan bibinya Rifaya. Setelah itu mereka pun bertemu ke mempelai pengantin baru yang sudah salah menjadi pasangan suami istri. Namun, begitu tiba di atas panggung kecil itu Sadewa dibuat terkejut dan hampir tidak percaya, di saat mengetahui bahwa pria yang akan menikahi sepupunya Rifaya adalah seorang teman lamanya yang tinggal di luar negeri. Mereka bertemu kembali setelah sekian lama tak pernah bertegur sapa, sibuk dengan urusan hidup masing-masing. Sadewa tersenyum lebar saat melihat kegembiraan pada wajah teman lamanya itu, memeluk erat dan mengucapkan selamat atas pernikahannya. Wah, gak disangka kita bertemu lagi di sini, Fer. Selamat ya, kata Sadewa dengan tulus. Pria itu pun membalas pelukan Sadewa, lalu tersenyum untuk sesaat. Terima kasih, Dewa. Aku senang bisa melihatmu di sini. Semoga kita bisa lebih sering bertemu dan menjalin silaturahmi lagi. Ucapnya dengan antusias. Rifaya pun bergabung dalam perbincangan mereka dan mengobrol dengan Kalisa,
saling bercerita tentang kehidupan masing-masing. Sementara itu, Amina yang berada di sisi Giovan awalnya merasa canggung, perlahan mulai bergaul dengan orang-orang baru yang dikenalnya di acara pernikahan itu. Hari itu, mereka semua merasakan kebahagiaan yang mendalam. Menyaksikan pernikahan Kalisa dan suaminya, serta menjalin kembali persahabatan lama yang sempat terputus bagi Sadewa. Setelah menikmati pesta pernikahan sepupunya Rifaya yang meriah, Sadewa dan Rifaya serta Amina dan Giovan memutuskan untuk memesan villa tempat mereka menginap. Ya udah, pesen 2 villa yang sebelahan, ya. Biar bisa ramah. Rifaya memberikan saran. Sadewa setuju dengan ide tersebut. Iya, enak juga kayaknya. Kita bisa ngobrol-ngobrol sampai malam. Mendengar itu, Amina dan Giovan juga antusias. Seru banget pasti, kata Giovan dengan semangat. Kemudian, mereka menginap di 2 villa yang berdampingan dengan suasana tenang dan asri. Sembari berbaring di kursi panjang dekat kolam renang, Sadewa menghela napas lega. Villa di sini buat betah. Gak salah pilih nih istriku tersayang. Betul, timpal Rifaya sambil menyesap jus buahnya. Senang banget rasanya menghabiskan waktu bareng di sini, Mas. Namun, di tengah kebahagiaan tersebut, tiba-tiba Sadewa mendapatkan panggilan telepon. Dari ekspresi wajahnya yang berubah drastis, terlihat jelas bahwa ada sesuatu yang sangat penting dan membuat Sadewa terkejut. BJTP 88. Ada apa, Mas? Sadewa tampak gelisah. Tangannya gemetar saat memegang ponsel yang baru saja ia tutup. Ini dari rumah. Ada kabar buruk? Jawab Sadewa dengan suara yang bergetar. Rifaya terdiam untuk menunggu penjelasan dari Sadewa. Pasti tidak mudah bagi Sadewa untuk menjelaskannya. Nagita baru saja mengabari kalau ibu pingsan di kamar mandi dan saat ini sedang dilarikan ke rumah sakit. Lanjut Sadewa dengan helaan nafas berat. Rifaya langsung meraih tangan suaminya, mencoba memberikan dukungan. Ya udah, sekarang lebih baik kita pulang, Mas. Sarannya karena Sadewa pasti ingin segera pulang untuk memeriksa keadaan ibunya. Maaf ya, rencana menginap kita di sini jadi gagal gara-gara aku, sayang. Sadewa merasa bersalah karena tidak bisa menginap dan bersenang-senang di tempat tersebut. Gak apa-apa, Mas. Yang penting sekarang keadaan ibu harus diutamakan. Kasihan Nagita sendirian di rumah sakit. Ungkap Rifa yang memberikan saran dan mengerti situasi Sadewa saat ini. Tanpa menunda lebih lama lagi, mereka pun bersiap untuk pulang dan tidak lupa mengabari Giovan dan Amina yang ada di villa sebelah. Namun, Giovan tidak menjawab panggilan Sadewa dan membuatnya keheranan. Kenapa gak diangkat? Decak Sadewa, seraya mengirim pesan dan bergegas dari tempat tersebut. Sedangkan Rifaya mulai memahami kenapa pasangan itu sama sekali tidak merespon panggilan mereka. Tentu saja karena Giovan dan Amina pasangan pengantin baru yang memanfaatkan waktu untuk bulan madu tipis-tipis. Ya udah gak apa-apa, Mas. Biar mereka menyusul nanti. Ucap Rifaya sekaligus ingin membuat Sadewa tidak terlalu memikirkan hal yang tidak perlu. Di tengah rasa cemasnya memikirkan keadaan ibunya di rumah sakit. Iya, sayang. Aku mengerti. Ayo. Ajak Sadewa, seraya membukakan pintu mobil. Rifaya tidak lupa mengucapkan terima kasih atas perhatian kecil Sadewa itu yang teramat besar baginya. Makasih ya, Mas. Ucapnya, seraya masuk ke mobil. Dalam waktu singkat, Sadewa juga masuk ke mobilnya di jalan raya dengan keringat dingin yang membasahi keningnya. Rifaya yang duduk di sebelahnya mencoba menenangkan suaminya tersebut. Tenang, Mas. Kita pasti sampai tepat waktu. Ucap Rifaya dengan nada yang lembut, mencoba menguatkan suaminya. Namun, Sadewa tidak bisa menahan rasa cemas yang menyelimuti hatinya. Sejak kecil, ibunya sudah berjuang merawatnya hingga dewasa di tengah perbuatan sang ayah yang berselingkuh.
Ia sangat menyayangi ibunya dan takut kehilangan sosok yang selalu ada untuknya itu. Sesekali Sadewa melirik jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya, semakin menambah rasa gelisahnya. Ia berharap mereka bisa sampai di rumah sakit sebelum terlambat. Di tengah perjalanan, hujan turun dengan derasnya. Sadewa memperlambat laju mobilnya agar tidak terjadi kecelakaan. Rifaya untuk sesaat menggenggam tangan suaminya erat, memberikan semangat dan dukungan. Kita akan segera sampai, Mas. Insya Allah, Ibu akan baik-baik aja, kata Rifaya, mencoba menghibur suaminya. Akhirnya, setelah perjalanan yang cukup melelahkan dan penuh kecemasan, mereka tiba di rumah sakit. Sadewa dan Rifaya bergegas masuk ke ruang rawat ibunya, berdoa dalam hati agar mereka masih bisa bertemu Fatimah dalam keadaan sehat. Mereka berdua langsung menuju ke ruangan tempat ibu Sadewa dirawat. Sadewa melihat sang ibu terbaring lemah dengan selang infus yang menempel di tubuhnya. Selain itu, Nagita juga menyambut kedatangan pasangan suami istri tersebut. Sadewa tersenyum getir, menatap sosok ibu yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Dokter yang merawat ibu Sadewa memberikan penjelasan mengenai kondisi sang ibu. Kondisi Bu Fatimah tidak terlalu kritis, Pak Sadewa. Beliau sepertinya kelelahan dan harus banyak istirahat. Sadewa mengangguk, lalu kembali menatap ibunya dengan penuh kecemasan. Gimana keadaan ibu sekarang? Apa ibu merasa lebih baik? Tanyanya. Fatimah menganggukkan kepala dengan senyuman pucat di bibirnya saat ini. Maaf ya ibu buat kalian khawatir. Padahal lagi liburan, ibu juga udah marahi Gita karena telepon kamu, Dewa. Ibu baik aja. Ungkapnya yang tidak ingin putra dan menantunya itu mencemaskan dirinya. Sadewa menggelengkan kepalanya dengan senyuman di wajahnya. Kenapa dimarahi? Bu, udah bener Gita telepon aku. Masa kami senang-senang, tapi ibu malah ada di sini? Ungkapnya. Iya nih, aku malah kena semprot loh, Kak Dewa. Adu Nagita dengan tawa kecil di ujung kalimatnya. Sadewa pun turut tertawa kecil. Begitu juga dengan Rifaya. Tapi, di saat yang sama mereka bernafas lega karena keadaan Fatimah tidak seburuk yang dibayangkan. Rifaya juga berusaha memberikan dukungan di saat yang sulit ini. Di antara doa dan harap-harap cemas, mereka berdua dan Nagita berharap agar sang ibu bisa kembali pulih seperti sedia kala. Tak lama kemudian, pintu kamar rawat Fatimah terbuka perlahan. Seorang wanita berjilbab hitam berwajah lembut dan tulus berdiri di ambang pintu. Fatimah segera menyadari sosok itu adalah kakak perempuannya, Zainab. Wajah Fatimah terlihat bahagia dan haru, tapi sekaligus juga menahan sakit yang tak kunjung reda. Mbak Zainab, kamu datang. Bisik Fatimah lemah, sambil berusaha tersenyum. Zainab segera mendekat dan duduk di sisi tempat tidur adiknya, memegang tangan Fatimah yang pucat dan lemas. Fatimah, gimana keadaan kamu? Aku baru saja tiba dari luar kota dan langsung ke sini setelah mendengar kamu sakit. Ucap Zainab dengan suara yang penuh kekhawatiran dan sayang. Fatimah menatap kakaknya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih sudah datang, Mbak. Aku cuman kecapean aja kok. Gak usah khawatir. Ungkapnya. Di saat yang sama, Sadewa, Rifaya dan Nagita mulai menyalami Zainab dengan takjim serta tidak lupa menanyakan kabar. Namun, Zainab yang saat ini sudah uduk di samping Fatimah yang masih terbaring lemah di rumah sakit. Pikirannya bercampur aduk, itu karena mengapa Giovan dan Aminah tidak datang menjenguk Fatimah. Ia mendengar sebelumnya mereka bersama Sadewa dan Rifaya ke sebuah villa. Mungkin saja keduanya justru malah bersenang-senang di sebuah villa saat ini. Rasa sakit hati menyeruak Zainab, apakah Aminah yang melarang Giovan untuk pergi ke rumah sakit? Wajah Zainab terlihat muram dan geram. Ia tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dalam hatinya, ia mulai merasa semakin tidak suka dengan Aminah yang ia anggap sebagai penyebab semuanya. Ia merasa menantu perempuannya itu egois dan hanya mementingkan kebahagiaan mereka berdua. Zainab mengepalkan tangannya dengan kuat, berusaha menahan emosinya.
Ia menghela napas panjang dan menatap Fatimah yang terbaring lemah, kemudian memegang tangan adiknya dengan lembut. Sabar ya, Fatimah. Bisik Zainab pelan, berusaha memberikan semangat. Setelahnya, Zainab beralih kepada Sadewa. Ia penasaran akan sesuatu dan ingin bertanya kepada keponakannya tersebut. Dewa, bagaimana kamu bisa mendapatkan rumah mewah itu? Dek, Tante dengar kamu berencana pindah ke sana? Sadewa tersenyum. Ya, Tante. Aku dan Rifaya berencana pindah ke sana dalam waktu dekat. Semoga istriku lebih nyaman dan dekat dengan tempat kerjaku. Selain itu, dia juga lagi hamil. Ungkapnya. Rifaya yang sedang duduk di sofa dibuat terkejut mendengar percakapan mereka. Hatinya bercampur aduk antara senang dan sedih. Apa ya harus senang? Atau justru sebaliknya, karena tempat tinggalnya nanti mungkin saja akan jauh dari sahabatnya. BJTP 89. Mas kok gak bilang kalau kita akan pindah rumah lagi, Dewa? Tanya Rifaya dengan wajah bingung di balik cadarnya. Sadewa menjelaskan. Maaf ya, sayang, belum sempat memberitahu. Aku tadinya ingin memberikan kejutan untuk kita. Rumah yang lebih besar akan membuat kita lebih nyaman, apalagi nanti kalau kita sudah punya anak. Rifaya tersenyum mendengar penjelasan suaminya. Ia merasa bahagia karena Sadewa selalu memikirkan kenyamanan keluarga mereka. Meski terkejut, Rifaya yakin bahwa pindah ke rumah yang lebih besar akan menjadi keputusan yang baik untuk masa depan mereka bersama. Aku senang, tapi mungkin aku juga akan bakalan kangen sama Aminah. Sadewa menatap istrinya dengan penuh pengertian. Aku tahu perasaanmu, sayang. Tapi, ini untuk kebaikan kita semua. Tempatnya dekat ke kampus dan juga lebih dekat dengan tempat kerjaku, dan tentunya aku bisa lebih cepat kalau ada apa-apa. Jangan khawatir, kamu bisa tetap menjalin komunikasi dengan Laila. Aku yakin dia akan mengerti. Rifaya menghela napas, kemudian tersenyum kecil. Baiklah, kalau itu keputusanmu. Aku akan mencoba untuk menerima dan menyesuaikan diri. Zainab tersenyum melihat keponakan dan menantunya saling mendukung. Meskipun penasaran seberapa dekat Rifaya dan Aminah. Faya, apa kamu kenal dekat sama Aminah? Tanyanya untuk memastikan sesuatu dengan rasa penasaran yang mendalam. Rifaya tersenyum di balik cadarnya. Iya, Tante. Aminah itu teman baik saya. Dia perempuan yang baik hati, ramah dan pandai menjaga hubungan dengan orang lain. Mendengar pujian dari Rifaya tentang Aminah, wajah Zainab mulai tampak berubah. Seolah-olah dia tidak percaya bahwa menantunya itu sebaik yang digambarkan oleh Rifaya. Kedua alisnya berkerut. Oh ya? Aminah sebaik itu? Tanyanya yang merasa tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Rifaya menegakkan posisinya di sofa yang didudukinya. Iya, Tante. Aminah itu sangat dihormati oleh teman-teman semasa sekolah dan dia selalu membantu orang yang membutuhkan. Saya yakin dia pasti menjadi menantu idaman buat Tante. Zainab terdiam sesaat, berusaha mencerna semua informasi yang baru saja diterimanya. Sebuah pertanyaan muncul dalam benaknya. Apakah dia telah salah dalam menilai Aminah selama ini? Atau apakah Aminah benar-benar sebaik itu? Ya mungkin baik, tapi sayangnya Aminah gak secantik kamu, Faya. Dia sepertinya gak pandai merawat diri. Dewa beruntung mempunyai istri yang seperti kamu, Fei. Udah cantik, pintar banyak bahasa dan sekarang kuliahan di kedokteran juga. Puji Zainab yang secara tidak langsung membandingkan Rifaya dengan Aminah. Di saat yang sama, Sadewa tampak menerima panggilan dan permisi keluar ruangan tersebut. Sedangkan Rifaya dibuat terkejut mendengar bagaimana ibu mertuanya Aminah menilai tentang sahabatnya tersebut. Ia pun berpikir mungkin saja karena selama ini Aminah menyembunyikan wajah cantiknya. Maaf, Tante. Sepertinya Tante salah paham soal Aminah. Ucapnya pelan dan hati-hati agar tidak menyinggung perasaan orang yang lebih tua darinya.
Maksudnya bagaimana, Faya? Salah paham seperti apa? Zainab kurang paham dengan apa yang dikatakan oleh Rifaya barusan. Rifaya menarik nafasnya dalam-dalam, ia sama sekali tidak tahu jika penilaian orang-orang sebatas dari luarnya saja. Aminah itu tahfidz Quran, Tante. Mina udah hafal 30 juz dan suaranya pas lagi kori benar-benar merdu. Malah mau ikut lomba ke Mesir, tapi waktu itu gak jadi ikut karena harus urus ayahnya yang sakit. Selain itu juga Aminah sebenarnya lebih cantik dari aku, Tante. Selama ini dia selalu memakai riasan agar terlihat gak menarik. Dia lakukan itu karena gak mau menunjukkan wajah aslinya. Papar Rifaya. Zainab kembali terdiam mendengar penuturan Rifaya yang siapa mengira menantunya itu menutupi wajahnya dengan riasan buruk. Tapi, kenapa dia harus berbuat seperti itu, Faya? Tante sama sekali gak paham. Ucapnya yang tidak mengerti bagaimana jalan pikiran menantunya. Kalau soal itu sebaiknya Tante tanyakan aja sama Mina karena saya merasa gak berhak untuk menjelaskannya. Terang Rifaya. Iya, tanyakan aja langsung, Mbak Zainab. Timpal Fatimah yang turut ikut berbicara. Ia sepertinya menangkap sesuatu dari saudarinya itu, seakan tidak akur dengan menantunya. Sebaiknya Mbak coba untuk bisa lebih dekat dengan menantu Mbak itu. Seperti aku sama Rifaya, iya kan, Faya? Lanjut Fatimah yang sesaat melirik kepada Rifaya, sekaligus secara tidak langsung ingin memberikan saran kepada kakak perempuannya tersebut. Rifaya sendiri tersenyum kecil di balik cadarnya saat ini. Sedangkan Zainab terdengar menghela nafasnya panjang. Ia ingin percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rifaya. Tapi, setidaknya hal itu harus dibuktikan terlebih dahulu. Iya, nanti aku tanyakan kalau ketemu. Tapi, heran kenapa Giovan dan istrinya itu gak datang ke sini juga. Padahal kalian kan datang dari villa yang sama. Dia aja katanya lagi di jalan mau ke sini. Ucap Zainab yang malah mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Belum sempat Rifaya menanggapi ucapan ibu mertuanya Aminah itu, terdengar ketukan di pintu ruangan tersebut. Masuk aja, sahut Fatimah, seraya menyandarkan punggungnya pada sandaran ranjang yang lebih tinggi dari sebelumnya. Tidak lama kemudian, seseorang masuk ke ruangan tersebut dan itu ternyata Giovan bersama Aminah. Dengan hati-hati mereka melangkah memasuki ruang rawat tempat Fatimah sedang dirawat. Keduanya terlihat khawatir dan menyesal karena baru tiba di sana, terlambat akibat kemacetan yang mereka alami di jalan. Tante, kami minta maaf, kami terjebak macet di jalan. Kami baru saja sampai. Ucap Giovan seraya menyalami ibunya terlebih dahulu Zainab, lalu Fatimah. Begitu juga dengan Aminah yang melakukan hal sama seperti Giovan. Namun, Zainab yang merupakan ibu kandung Giovan, justru menatap tajam ke arah Aminah. Pasti kamu yang melarang Giovan untuk datang ke sini, kan? Tuduh Zainab dengan nada dingin. Aminah tersentak kaget mendengar tuduhan tersebut. Ia merasa sangat tidak adil dituduh seperti itu secara tiba-tiba. Enggak, Bu, sama sekali enggak. Kami berdua sama-sama ingin segera datang ke sini, tapi memang macet di jalan. Jawab Aminah dengan nada lembut. Wajah Zainab semakin masam dan matanya terus menatap tajam ke arah Aminah. Jangan berdalih. Aku tahu kamu pasti tidak ingin Giovan datang ke sini. Kamu hanya ingin menjauhkan dia dari keluarganya. You won't believe this. I found my new addiction. I told my... Lanjut Zainab dengan nada menuduh. You won't believe this. I found my new addiction. I told myself... Situasi menjadi semakin tegang, sementara Fatimah yang sedang sakit menatap mereka dengan pandangan tidak nyaman. Terlebih lagi sikap kakaknya itu yang menurutnya terlalu berlebihan kepada Aminah. Udah, kan Gio juga udah bilang kalau mereka macet. Aku juga gak masalah kalau mereka gak datang. Aku bukan sakit parah ini dan pastinya harus segera pulang. Sebentar lagi kan mau bulan Ramadan juga dan banyak hal yang harus dikerjakan. Ucapnya yang turut membelah Aminah di tempat tersebut. Kamu itu gak tahu apa-apa, Fatimah. Ya udah, aku mau pulang dulu.
Kabari aku kalau kamu udah di rumah. Nanti aku ke sana bawa makanan kesukaan kamu. Tukas Zainab memilih untuk pergi daripada berdebat di tempat tersebut. Sementara Giovan menghela nafasnya panjang sembari merangkul pundak Aminah, seakan ingin menenangkan istrinya itu agar tidak terpengaruh dengan ucapan ibunya tadi. Jangan diambil hati ya, Mina. Ibu sepertinya lagi banyak pikiran karena sebentar lagi dia akan menikah. Ucapnya dengan nada lembut agar Aminah tidak merasa tersinggung dengan ucapan ibunya tadi. Aminah menganggukkan kepalanya. Tapi, sorot matanya yang berkaca saat ini tidak bisa membohongi isi hatinya, bahwa ia sedih dituding seperti tadi. Terlebih lagi di depan banyak orang di ruangan tersebut. Mina, mau ikut ke kantin sebentar? Rifaya yang sejak tadi ada di sana, berusaha mencairkan suasana dengan membawa Aminah ke tempat lain. Untuk sesaat Aminah melirik ke arah Giovan, seakan ingin meminta izin kepada suaminya tersebut. Dan Giovan pun mengerti dengan lirikan Aminah dengan mengangguk pelan. Iya. Jawab Aminah pada akhirnya mengiyakan. Aku juga mau ikut. Sambung Nagita yang akhirnya bisa angkat suara, di saat suasana tegang di ruangan tersebut. Ya udah, ayo. Ke kantin bareng-bareng pungkas Rifaya, lalu beralih kepada ibu mertuanya. Bu, kami ke kantin dulu. Ucapnya pamit keluar. Iya, beli makanan untuk kalian di sana. Ucap Fatimah yang senang melihat bagaimana Rifaya bisa melihat situasi untuk membuat Aminah merasa lebih baik. Siap, Bu. Jawab Rifaya dan Nagita hampir bersamaan. Ketiga wanita itu hendak keluar melalui pintu, tapi di saat yang sama Sadewa masuk ke ruangan tersebut. Mau kemana? Tanya Sadewa heran. Kita bertiga mau ke kantin rumah sakit, Mas. Khusus perempuan aja ya. Mas Dewa sama Pak Gio aja di sini. Pinta Rifaya yang sengaja ingin berbicara lebih leluasa dengan Aminah nanti. Ya udah, tapi hati-hati jalannya. 1 jam lagi kita akan pulang. Tutur Sadewa. Iya, Mas. Jawab Rifaya. Tanpa menunda waktu lagi, ketiga wanita itu pun pergi dari ruangan tersebut dan mengobrol ringan di sepanjang koridor rumah sakit. Gimana, masih ngerasa mual gak, Faya? Tanya Aminah ketika berada di dalam lift bersama Rifaya dan Nagita. Gak terlalu sih, Mina. Kadang datangnya gak bisa diprediksi gitu. Tapi, kalau hirup aroma yang tajam pasti langsung mual gitu aja. Ungkap Rifaya. Alhamdulillah, aku senang dengarnya. Ucap Aminah dengan senyuman di balik cadarnya itu. Ting. Pintu lift terbuka. Ketiganya keluar dari lift dan berjalan bersama-sama. Namun, baru beberapa langkah berjalan tiba-tiba Aminah menghentikan langkahnya dan mematung di tempatnya, seakan melihat sosok yang menakutkan di depan matanya. BJTP 90. Aminah merasa jantungnya berdegup kencang,